Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, nama budaya. Sebelumnya kami dari kelompok tugas besar pendidikan karakter akan membahas mengenai topik belajar coding di usia dini. Yang pertama akan membahas mengenai what di sini ingin membahas mengenai apa manfaat belajar coding pada usia dini. Kalau menurut kalian coding dalam usia dini gimana manfaat-manfaatnya? Kalau dari gue ya, Ya sebenarnya dari lu. coding kan itu untuk anak-anak kan bisa melatih untuk computational thinking kan. Jadi Iya. berpikir kreatif, berpikir Hmm, kritis gitu. Nah, itu iya. baiknya dari usia dini gitu. Jadi Hmm. kayak sudah terlatih. Kalau menurut Wildan gimana, Will? Nah, kalau menurut gue sendiri kan coding itu kan selain kayak yang dibilang Arya tadi itu computational thinking, itu juga dapat meningkatkan kreativitasnya dari seorang anak gitu. Kan dari Hmm. coding itu mereka tuh semacam diajar gitu untuk membuat sesuatu. Nah, jadi Iya. selain kayak computational thinking itu, mereka juga diajarkan bagaimana caranya meningkatkan kreativitasnya dan juga bagaimana mereka melakukan problem solving terhadap suatu Iya. masalah. Iya. Sama sih kalau menurut gue juga untuk dari belajar coding dari usia dini tuh kita nggak cuma punya punya skill melainkan juga punya karakter yang baik. Selain itu juga dengan belajar coding ini sejak dini maka anak-anak bakal lebih fasih kan dalam dalam dunia teknologi ini kan. Iya, Nah, benar. selanjutnya mungkin selanjutnya di mana anak usia dini dapat belajar coding? Kalau menurut kalian gimana? Di mana nih kira-kira anak usia dini untuk belajar coding tuh di mana? Kita dari web atau apa? Coba dari area gimana? Kalau dari gue sih, sebenarnya kan sekarang teknologi sudah semakin banyak berkembang ya. Jadi Semakin banyak canggih. website-website untuk pembelajaran coding khususnya untuk anak ya. Misalnya ada namanya code.org, mungkin bisa di search. Nah, di situ tuh memang kayak disediakan untuk pembelajaran untuk usia dini. Jadi pembelajarannya bukan pembelajaran coding yang seperti kita Iya, yang masa udah. pemrograman gitu ya kan. Nah, Jadi kayak visual pemrograman aja. Jadi kayak lebih mudah untuk lebih ramah untuk anak-anak lah gitu. sama sih sebelumnya kan sebelum dari ini kan juga gue research dulu ya. Cuma ada banyak yang kayak kode kode monster lah, ada banyak udah banyak sih sekarang untuk aplikasi supaya untuk belajar coding dari usia dini ya kan. Terus coba kalau dari Wildan gimana kira-kira nih untuk di mana sih kira-kira anak usia dini tuh untuk belajar coding? Kayaknya sih kan kalau sekarang itu kan teknologi juga itu kan mengalami perkembangan gitu. Mungkin nggak cuma web tapi banyak ya kalau nggak salah juga aplikasi yang kayaknya tuh Iya, bisa digunakan anak-anak. Tapi kayak dalam berbentuk game gitu. Nah, kalau dalam bentuk itu kan iya. anak-anak itu jadi Oh, lebih tertarik gitu untuk untuk mencoba gitu kan. belajar ya. Nah, Iya, Iya. iya benar-benar. Iya sih sama sih, bener juga sih kayak gitu. Terus selanjutnya nih, ya. Siapa sih kira-kira yang membimbing mereka dalam pembelajaran? Dari gue dulu deh. Kalau menurut gue sih karena ini kan membimbing ya. Mungkin dari orang tua sih ya kalau yang kepikiran dari gue yang belum kepikiran lagi juga kan. Kan kalau guru juga untuk di umur segitu kayaknya kan belum belum ada guru yang di sekolah yang udah ngajarin gitu kan yang dari SD udah ngajarin coding gitu. Kalau menurut kalian gimana? Menurut Wildan dulu deh boleh gimana? nah Siapa kalau sih? untuk belajar coding nih apalagi untuk anak-anak itu kayaknya memang bagusnya itu dari orang tua dulu kan. Karena Iya, ya tahu tidak kita itu tahu tidak semua ya guru yang mengajar anak-anak usia dini itu juga tahu tentang coding. Nah, kadang kalau misalnya anaknya tertarik dengan belajar sesuatu itu pasti ada sosok orang tua lah yang di belakang itu yang mendukung aktivitas dari anaknya ini sendiri. iya. Gitu sih. Kalau misalnya dari anaknya udah pengen sih emang pasti bakal orang Iya, tua pasti support sih. Lanjut setuju aja banget deh. sih. Setuju banget. Kenapa? Nah, Setuju, lanjut aja setuju. biar nggak terlalu lama. Kira-kira Iya. kapan waktu yang pas sih untuk melakukan pembelajaran coding ini? Gimana tuh? Dari Arya boleh? Gimana kalau Kalau menurut dari itu gue kan, gimana? misalnya pembelajaran coding kan tidak dilakukan di sekolah ya, kecuali memang ada kurikulum untuk itu untuk pembelajaran coding di sekolah. Tapi kalau misalnya otodidak gitu, mungkin
ya sepulang sekolah mungkin istirahat, makan dulu gitu, mungkin sekitar jam-jam malam lah, jadi sekitar setelah isya gitu. Nah itu bagus untuk melatih anak lebih lebih berpikir secara logika gitu. Kalau menurut Wildan, menurut lu gimana nih? Kalau untuk waktu pembelajaran kapan sih yang Nah, bagus tuh? kalau waktu belajar sendiri itu kan kayaknya sama sih yang sama dibilang Arya. Kadang seseorang itu kan dalam satu hari tuh mereka tuh nggak mungkin yang nggak ada yang namanya waktu kosongnya gitu kan. Nah, Nah, iya. nah pasti mereka tuh bisa memaksimalkan di situlah setidaknya. Jadi kayak mereka tuh kayak managing time-nya itu lebih terarah gitu, lebih bermanfaat gitu kan dibanding kayak mereka nggak ngapa-ngapain gitu, terbuang aja waktunya. Tapi di sini gue punya pendapat lain sih. Kalau menurut gue kayaknya kan kalau untuk anak-anak takutnya malam udah harus jam tidur kan. Mungkin kalau gue sih ngerasa kayaknya di mungkin weekend di sela-sela waktu gitu sih kan. Tadi kalau menurut Oh kalian iya benar. mungkin pas malam kan. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya lebih enak di weekend sih kalau untuk anak-anak. Soalnya kan malam biasanya anak tuh udah jam 8 jam 9 udah tidur kan. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Ya Iya udah benar. lanjut aja. Kira-kira bagaimana langkah awal untuk melakukan pembelajaran coding? Langkah awal pembelajaran coding gimana? Kalau Gimana? menurut Kalau Arya? menurut gue sih seperti yang tadi gue bilang ya kan. Jadi awal-awal kan diberikan support dari orang tua yang tadi seperti kita bahas gitu kan. Nah, baru mungkin anak-anak mulai diajarkan secara kayak dalam pendekatan yang lebih ke anak-anakan lah. Jadi misalnya Iya, kayak dari permainan, iya misalnya kan dari games yang tadi game dibilang Wildan kali Minecraft, ya? Nah, ya Iya, dari game. game Minecraft itu contohnya kan salah satunya untuk melatih kreativitas juga gitu. Iya. Iya sih sama gue juga mikir kayak juga kepikirannya juga ke arah situ sih dari langkah awalnya ya, mungkin dari yang bermain game itu sih. Lanjut deh, mengapa pembelajaran coding baik untuk usia dini? Coba dari gua kali ya. Kalau menurut gua kenapa coding bagus untuk usia dini biar ya tadi kan udah dibahas juga kan, biar untuk ngelatih selain ngelatih skill juga buat ngebuat orang makin kreatif thinking segala macam lah yang tadi udah diinin. Nah, selain itu juga biar kalau misalnya kan misalnya nanti pas belajar coding tuh udah nggak kaget juga kan. Kalau menurut gua kalau pas belajar coding nggak kaget soalnya dia udah mulai ngerti-ngerti lah meskipun cuma mungkin belajarnya dari game sih, dari game yang tadi udah dibahas kan. Tapi Ya. tetap aja itu ibarat kayak menjadi pondasi kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Kalau menurut Arya gimana kira-kira? Oke, kalau gue sih iya sih karena dalam coding kan bukan hanya ininya ya, bukan hanya keseruannya, tapi yang tadi gue bilang kan logikanya juga dapat gitu. Iya. Jadi coding itu memang kayak seharusnya memang dari usia dini gitu. Iya, biar lebih enak juga kan. Kalau Iya, Wildan gimana lebih Wildan? bagus. sama sih kalau coding kan bukan hanya melatih itunya mereka, cuman kita juga bisa lihat dari zaman sekarang itu kan bagaimana hebatnya itu perkembangan teknologi. Jadi ya mau tidak mau ya mereka pasti akan belajar gitu. Iya Apalagi emang. kan ini kan kalau bisa dibilang mungkin salah satu kebutuhan mereka nanti ke depannya gitu. Jadi ya Nah, bagus sih kalau mereka belajar. udah dari dini udah lebih enak Nah, ya malah ya daripada ya udah baru terlatih kuliah malahan. nih. Iya, malah kayak gue nih kan baru belajar coding kuliah sebenarnya pusing juga sih. Iya Kalau itu. kalau gitu jadi kayak dari nol banget malah nggak enak gitu. Nah, terus selanjutnya bagaimana jika mereka mengalami kesulitan dalam belajar coding? Kalau menurut Wildan gimana? Kayaknya kan kayak Dari coding. sebelumnya kan kita tadi diskusikan ada kan platform belajar coding kan bukan cuman web tapi kan ada juga aplikasi gitu. Selain itu kan mereka juga mungkin dapat mengakses dari video-video YouTube. Kan dalam walaupun mereka pakai web atau aplikasi kan itu pasti ada dijelaskan cara-caranya kalau mereka tuh mengalami kesulitan gitu. Iya. Nah, sekiranya dalam situ mereka tuh bisa explore lah gitu. Bagaimana sih kalau misalnya saya dapat masalah ini gitu? Bagaimana caranya? Jadi itu kan semakin melatih mereka gitu supaya belajar. Iya sih sekarang juga kan buka YouTube semua tutorial lengkap kan dari cara ngajarnya juga udah lebih Iya. enak sih. Udah Oke nggak usah lanjut. takut lah sekarang. Iya. Lanjut. Jadi bagaimana kalau misalnya mereka bosan dalam belajar coding nih? Gimana kalau kalau Arya gimana nih? Menurut lu gimana? Kalau Nah, bosen kalau kalau masalah bosan sih lebih ke cara ngajarnya sih.
Nah, cara ngajar yang bagus sih menurut gue ya kayak yang tadi gue bilang kan, jadi kayak pendekatan ke anak-anakan gitu. Jadi kayak dari game. Nah, membuat mereka kayak lebih sebenarnya Nyaman. mereka ngerasa bukan bukan ngerasa seperti belajar coding gitu. Jadi ngerasa seperti main game gitu. Jadi ada kayak objektif yang harus dicapai. Nah, dari objektif itu baru kayak ada objektif-objektif tambahan kayak kayak ada main level lah, kayak ada game kan, kayak main game gitu. Iya. Iya, Kalau Wildan mungkin ada pendapat atau apa gitu? Kalau bosen? Ya, kalau bosan sih sama sih kayak karena kan itu kalau kita belajar kita kan juga lihat terkadang materinya itu membosankan gak sih bagi kita gitu. Jadi kan apalagi kalau anak-anak itu kan gampang bosan gitu. benar. Meskipun mereka dapat game, tapi kalau misalnya mereka nggak suka kan pasti bosan Nggak lagi. bakal dilanjutin. Iya benar. Nah, Iya, jadi iya. Nah, memang kita tuh harus kayak buat bagaimana mereka tuh dapat merasa senang gitu. mm. Jadi selain main game, mereka juga dapat belajar coding gitu kan. Oke. Mungkin selanjutnya, apakah selanjutnya mereka akan diarahkan untuk membuat suatu project coding yang simple untuk mengasah kemampuan coding mereka? Coba Wildan gimana? Nah, kalau kalau menurut gue sih penting karena kalau belajar terus kan itu gunanya juga mereka mengerjakan kayak proyek simple kan setidaknya mereka tuh dapat lebih mengasah dari mulai yang paling awal mereka pelajari di coding sampai akhir gitu. Jadi kan mereka tuh nanti itu kan kayak semacam dievaluasi gitu. Nah, apa-apa saja yang sudah mereka dapat gitu selama pelajaran gitu. Jadi nanti mereka tuh bisa evaluasi sendiri. Oh, ternyata saya tuh kurang di sini, harusnya perbaiki di sini gitu. Jadi sebagai bahan evaluasi sendirilah ceritanya gitu. Jadi penting sih untuk Nah, penting membuat sih. project. Iya Kalau benar. Maria gimana? Kalau dari gue sih kan maksudnya jenjangnya berbeda-beda kan, ada SD misalnya, ada SMP, ada SMA. Mungkin proyeknya bisa dibuat-buat apa beda gitu. Jadi anak SD proyeknya untuk apa Apa? gitu. Anak Jadi SMP enggak yang misalnya ya misalnya anak SD pakai yang tadi gue bilang code.org. Nah, anak SMP bisa pakai mungkin Scratch gitu. Scratch kan kurang lebih sama tapi lebih lebih rumit lah misalnya. Nah, mungkin kalau sudah SMA mungkin baru bisa belajar bahasa pemrograman gitu. Atau tergantung mungkin dari ya jenjang berarti. tergantung dari anaknya juga sih, iya. Jangan yang terlalu langsung susah banget atau mudah banget gitu ya. Iya. Jadi Ya udah, bertahap. ya udah mungkin untuk bahasan kali ini cukup sampai situ dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebelumnya kami beranggotakan saya sendiri Faras Imam Lutfi Irzan, Arya dan ada Arya Dul Fitr Asari dan ada Mukhwil dan Anugrah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.